Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang OSK Matematika SMP tahun 2004 di channel kami Easy Way Mathematics. Soal nomor 1. Akar dari 5050 kuadrat dikurangi 4950 kuadrat sama dengan. Untuk mengerjakan soal ini, maka yang perlu diingat adalah ada faktorisasi prima dari selisih kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Sehingga dari soal ini 5050 kuadrat dikurangi 4950 kuadrat kita arahkan ke sini. Berarti 5050 sebagai A, 4950 sebagai B. Sehingga diperoleh 5050 plus 4950 dikali 5050 dikurangi 4950. Sehingga hasilnya adalah akar dari 10.000 dikali 100. Berarti sama dengan akar dari 1 juta. Ini nolnya kurang ya, mohon maaf ya. Sama dengan 1000. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Persegi panjang besar berukuran 9 kali 5, daerah yang diarsir adalah satu-satunya bangun di dalam persegi panjang yang bukan persegi. Berapakah luas daerah yang diarsir? Oke, untuk mengerjakan soal ini maka kita harus gambarkan ilustrasi dari soalnya. Buat persegi panjang ukuran 9 kali 5 seperti ini. Setelah itu buat garis bantu agar terbentuk persegi 5 kali 5. Berarti nanti di sini ya, seperti ini. Nah, berarti sisanya 4 yang panjangnya ini. Terus buat lagi garis bantu sehingga ada persegi lagi yaitu 4 kali 4 seperti ini. Nah, berarti karena ini 5 berarti ini 4 ini 1. Setelah itu buat persegi lagi. Bisanya kan berarti 1 kali 1 ya. Nah, berarti sisanya yang ini itu yang dicari. Berarti luasnya adalah berapa? Betul, 3 kali 1 atau 1 kali 3 sama dengan 3 cm persegi. Oke, ke soal nomor 3. Jika A sama dengan akar B dibagi 1 min B, maka B dinyatakan dalam A adalah. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus tahu lawan operasi. Tambah itu lawannya kurang, kali lawannya bagi. Kuadrat lawannya akar. Sehingga kalau ada soal seperti ini, kita kan ingin menghilangkan akarnya. Nah, itu akan sama dengan mengkuadratkan kedua ruas. Karena kuadrat akar kalau dikuadratkan sama dengan akarnya hilang ya. Berarti sama dengan A kuadrat sama dengan B per 1 min B. Selanjutnya kita akan menjadikan B ya. Berarti 1 min B harus kita hilangkan atau kita pindah. Nah, cara mindahnya itu kedua ruas dikalikan 1 min B. Sehingga nanti dicoret 1 min B-nya hilang. Jadi terus A kuadratnya dikali 1 min B. Seperti ini. Setelah itu kita distribusikan. Berarti A kuadrat kali 1 dikurangi A kuadrat kali B. Seperti ini. Berarti hasilnya adalah A kuadrat min A kuadrat B ya. Sama dengan B. Setelah itu kita kumpulkan dengan B, kita kumpulkan dengan B. Yaitu caranya kedua ruas ditambah A kuadrat B. Sehingga ini 0 ini ditambah A kuadrat B ya. Seperti ini. Setelah itu kita faktorkan B-nya seperti ini. Sehingga B sama dengan A kuadrat per 1 plus A kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Jelas ya? Oke. Ke soal nomor 4. Bilangan segitiga adalah bilangan yang berbentuk n dikali n plus 1 per 2 dengan n adalah bilangan asli. Banyaknya bilangan segitiga yang kurang dari 100 adalah. Yang harus diingat bahwa n kali n plus 1 itu dengan n bilangan asli itu maksudnya adalah perkalian dua bilangan berurutan. Misalkan 1 kali 2, 5 kali 6, 7 kali 8 dan seterusnya ya. Nah, berarti kalau gitu niatnya kan mencari nilainya kurang dari 100. Berarti n kali n plus 1 per 2 kurang dari 100. Setelah itu kita kedua ruas kita kalikan dengan 2, diperoleh seperti ini. Terus kita cari ya. Nah, kalau seperti ini kita cari.
cari perkalian dua bilangan berurutan yang nilainya kurang dari 200. Nah, nyari-nyari ya. Misalkan 12 kali 13 sama 156. Oh, masih kurang. Kita coba di atasnya. Bisa enggak? 13 kali 14 sama dengan 182. Kita coba di atasnya. 14 kali 15 sama dengan 210. Oh, ternyata lebih dari 200. Berarti ini enggak termasuk. Berarti yang termasuk adalah sebelumnya. 13 kali 14. Karena yang diminta adalah N ya. Maka N-nya adalah yang kecil ya. 13. Oke. Jelasnya ya. Oke, ke soal nomor 5. Jolo mengalihkan 3 bilangan prima berbeda sekaligus. Ada berapa faktor berbeda dari bilangan yang dihasilkan? Nah, ingat ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ada beberapa cara. Kami gunakan 2 cara ya. Cara pertama, memisalkan bilangan primanya adalah A, B, dan C. Karena dari ketiga bilangan prima faktor yang sama hanya 1, maka faktor yang berbeda yang dihasilkan adalah 1, A, B, C, A kali B, A kali C, B kali C, dan ABC. Sehingga ada 8 faktor. Jadi ini adalah dengan apa? Dengan mendaftar kemungkinan semuanya. Nah, ini berlaku kalau misalkan nilainya sedikit ya. Nah, kalau besar jangan ya. Kalau besar gunakan ini. Ada sifat ya, jadi kalau banyak faktor positif dari bilangan X, dengan X itu perkalian bilangan primanya adalah A pangkat N, B pangkat Y, C pangkat Z, maka banyaknya faktornya adalah pangkatnya ditambah 1 ya, N tambah 1 dikali Y ditambah 1 dikali C, oh ini harusnya Z tambah 1 ya, harusnya Z tambah 1. Sehingga karena perkalian 3 bilangan prima itu ABC, semuanya pangkat 1, maka banyak faktornya adalah 1 tambah 1 dari A, B pangkatnya 1 berarti 1 tambah 1, C pangkatnya 1 berarti 1 tambah 1. Kenapa? Karena rumusnya tambah 1 tambah 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke, jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 6. Persegi pada gambar di samping atau di bawah ini ya, memiliki luas satu satuan luas. Jadi luasnya satu satuan luas. Pecahan yang menyatakan luas dari daerah yang tidak diarsir adalah. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus tahu rumus luas persegi sama luas segitiga ya. Harus hafal ya. Oke. Karena persegi maka di sini ya. Oh ya, E dan F itu adalah di tengah ya. Dan di situ AE sama dengan EB, sama dengan BF, sama dengan FC, sama dengan setengah ya. Setelah itu kita tahu bahwa AD sama dengan DC ya, sama dengan BC juga ya. Itu nilainya 1. Karena dia persegi. Nah, dari seperti ini, maka luas daerah yang diarsir adalah berarti luas persegi ABCD dikurangi luas segitiga DAE dikurangi luas segitiga BEF ya atau EBF dikurangi luas segitiga yang atas yaitu FCD. Kita coba satu persatu, perseginya berarti 1 kali 1 ya. DAE berarti setengah kali 1 dikali setengah atau setengah kali 1 boleh. Segitiga yang ini luasnya setengah kali setengah kali setengah. Segitiga yang ini luasnya adalah setengah kali 1 ya, karena alas sama tinggi ingat itu boleh dibolak-balik ya karena perkalian, sehingga dari sini hasilnya adalah 1 kali 1 1, setengah kali 1 adalah 1/4, setengah kali setengah adalah 1/8, setengah kali 1 1/4, sehingga hasilnya adalah 3/8. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pecahan S per T adalah pecahan sejati jika S kurang dari T dan faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Jika T memiliki nilai mulai dari 2 sampai dengan 9 dan S bilangan positif, maka banyaknya pecahan sejati berbeda yang dapat dibuat adalah. Oke, yang harus diingat adalah pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Agar pecahan tidak terhitung ulang, misalkan bisa disederhanakan ya, maka cari
S yang relatif prima dengan T agar dia tidak bisa disederhanakan lagi. Kalau sederhanakan lagi nanti khawatirnya ada yang terhitung ulang ya. Berarti misalkan T-nya sama dengan 2, maka S-nya hanya kemungkinan satu saja. Jadi kita nyari bilangnya relatif prima. Relatif prima itu yang dengan 2 itu tidak punya faktor. Berarti kan hanya satu saja ya. Terus untuk T sama dengan 3, maka sama, kita cari bilangan yang relatif prima dengan 3. Bisanya 1 dan 2. Selanjutnya terus sampai 9 ya. Nah, kita cari terus seperti ini. Nah, baru berarti banyaknya berapa? Kita hitung semuanya ya. Banyak totalnya berapa? Kita hitung semuanya. Berarti ada 27 ya. 1 tambah 2, 4. 3 tambah 2 5 tambah 4 9 tambah 2 11 ditambah 6 17 ditambah 4 21 ditambah 6 27. Jelas ya? Oke, ke soal nomor 8. 3% dari 81 sama dengan 9% dari apa? Nah, kita misalkan bilangan yang dicari itu adalah X. Berarti kan kita buat persamaan matematikanya, berarti 3% dari berarti dikali ya, 81 sama dengan 9% kali X. Ingat, persen itu adalah per 100, berarti 3%, 3 per 100, 3 per 100 kali 81 sama dengan 9 per 100 kali X. Lakukan penyederhanaan, nah 100-nya boleh kita coret ya, seperti 9 sama 81-nya boleh, sama-sama dibagi 9, nah, sehingga X ketemu 3 kali 9 sama dengan 27. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Jumlah 101 bilangan bulat berurutan adalah 101. Berapakah bilangan bulat yang terbesar di dalam barisan tersebut? Oke, untuk mengerjakan soal seperti itu, maka kita harus tahu ada rumus deret aritmatika. Jadi penjumlahan dari barisan-barisan aritmatika. Bilangan berurutan adalah bilangan yang berselisih 1. Ya. Berarti cara pertama kita misalkan bilangan terkecilnya itu X. Sehingga bilangan terbesarnya pasti nambah 100 ya. Karena nambah 1 kan ya. Kan dia ada 101 bilangan ya. Setelah itu kita jumlah. Oh berarti bilangan pertama X. Bilangan kedua berarti X tambah 1. Bilangan ketiga X tambah 2. Bilangan keempat X tambah 3 dan seterusnya ya. Sampai X tambah 100 ya. Itu nilainya sama dengan 101. Terus kita hitung. Ada berapa variabel X? Variabel X-nya kan berarti 4 bilangan aja dapat 4 ya. Berarti kalau 101 bilangan berarti dapat 101 X ya. Terus konstantanya. Berarti kan ini 0, ini tambah 1, tambah 2, tambah 3, sampai tambah 100. Gitu ya. Seperti ini. Nah ini kita cari dengan deret ini. Nah deret itu N itu banyak suku. A itu suku pertama, UN itu suku terakhir. Berarti dari sini banyak sukunya berarti kan 100 ya. 100 per 2. A-nya 1. Terus suku terakhirnya adalah 100. Ini harusnya 100 ya. Harusnya 100 karena ini 100 ya. Setelah itu kita coret. 101X tetap. Ini harusnya 101 ya. 100 dibagi 2. 50. 50 kali 101. 5050. Berarti nilainya sama dengan 101. Setelah itu kita pindah 5050-nya ke sebelah kanan. Jadi seperti ini. Berarti X-nya sama dengan minus 4949 dibagi 101. Sama dengan minus 49. Oh berarti bilangan terkecilnya minus 49. Berarti bilangan terbesarnya berapa? Nah, minus 49 ditambah 100. Sama dengan 51. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa memisalkan bilangan yang tengah ya. Bilangan yang tengah itu Y. Berarti bilangan terbesarnya, karena tengah itu berarti kan urutan ke 51 ya, karena 101. Berarti 51 ke 101 itu nambah 50. Berarti bilangan tengahnya Y, berarti bilangan terbesarnya Y tambah 50. Sehingga karena bilangan berurutan maka bilangan terkecilnya berarti Y dikurang 50 kan gitu ya. Y kurang 50 ditambah Y kurang 49 dan seterusnya seperti ini sama dengan 101. Nah ini nanti kan
saling menghilangkan. Min 50 dengan 50 habis. Min 2 dengan 2 habis. Min 1 dengan 1 habis. Sehingga konstantanya hilang ya. Tinggal Y. Y-nya ada 101 Y ya. Nah, berarti Y-nya sama dengan 1. Nah, karena Y-nya 1, maka bilangan terbesarnya adalah Y ditambah 50. Berarti 51. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 10. Dengan menggunakan uang koin 50, 100, dan 200, ada berapa carakah kita menyatakan uang sebesar Rp2.000? Langkah pertama, ingat dalam mencacah atau mendaftar satu persatu ya, harus dilakukan secara terurut. Kenapa kok terurut? Agar tidak ada yang terlewat atau terhitung ulang. Nah, kita misalkan ya, X, Y, Z itu, X itu banyaknya uang 200-an, Y itu banyaknya 100-an, dan Z itu banyak 50-an, maka kalau kita buat tabel seperti ini, nah kita ambil yang besar aja dulu ya. Misalkan banyak uang 200-an ya. Misalkan 200-an itu ada 10. Ya, maka kemungkinan kan hanya 1 kan ya, karena uang yang lain nggak ada. Berarti hanya uang 200-an 10, yang lainnya 0, nggak ada. Tapi kalau misalkan uang 200-nya cuma 9, berarti 9 kali 200 itu kan 1.800. Masih ada 200 yang bisa dipecah. Berarti maka kemungkinan ada 3, yaitu 200-nya 9, terus 100-nya 2, 50-nya 0. Atau 200-nya 9, 100-nya 1, 50-nya 2. Atau juga 200-nya 9, 100-nya 0, terus 50-nya ada 4. Nah, kita daftar terus seperti itu. Ya, kita daftar terus. Nah, ini kata kuncinya harus teliti. Tapi dari sini kan kita tahu nanti. Oh, ternyata ada polanya. 1, 3, 5, 7, 9, 10. Nah, tanpa kita hitung, kita cek sambil kita cek yang terakhir. Kalau 0 benar enggak? Seperti itu. Nah, kalau benar, oh berarti dia ngikuti pola. Nah, kalau ngikuti pola, baru kita jumlah ini banyak kemungkinannya dengan deret aritmatika. Kenapa? Karena ini dari barisan aritmatika 1 ke 3 nambah 2, 3 ke 5 nambah 2, 5 ke 7 nambah 2 ya. Karena di jumlah berarti jadi deret aritmatika ya. Berarti banyaknya cara sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai 21. Berarti sama dengan ada 11 per 2, suku pertamanya 1, suku terakhirnya 21. Seperti ini ya. 1 tambah 21 kan 22 ya. 22 dibagi 2 nanti jadi 11. 11 kali 11, 121. Jadi jawabannya adalah E. Jelas ya? Oke, kita ke soal uraian. Soal yang pertama atau isian singkat ya. Pada gambar berikut, garis PQ dan garis RS sejajar. PQ sama RS atau SR sejajar. Begitu juga PS dengan QT sejajar. Oh, berarti kalau gitu PQRS itu dia jajar genjang ya. Maka nilai X sama dengan, nah, langkah pertama kita harus tahu bahwa ada sifat dua garis jajar dilalui oleh sebuah garis. Ada sehadap nilainya sama, berseberangan dalam, ada berseberangan luar, ada sepihak. Sepihak itu berjumlah 180, jadi dua sudutnya ditambah sama dengan 180. Ada sepihak luar yang jumlahnya juga 180 derajat ya. Nah, untuk tahu sehadap berseberangan dalam dan seterusnya, nah, silakan dipelajari sifat garis-garis dua garis jajar yang dilalui sebuah garis ya. Nah, kita lakukan pertama dulu ya. PTR berseberangan dalam dengan SPT. PTR berseberangan dalam dengan SPT. Nah, karena berseberangan dalam nilainya sama, berarti ini 83, ini juga 83 ya. Berarti PTR sama dengan 83. Setelah itu kan kita niatnya nyari X ya. Nah, kita cari R ini. Yang R ini dia sehadap dengan ini. Nah, SRT dia sehadap dengan PQT atau PQR boleh. Karena sehadap nilainya sama, berarti ini 41, ini juga 41. Nah, terus coba perhatikan segitiga ini.
RTU, RT ini ya, RTU ya, misalkan ini kasih tahu huruf U, nah, RTU, X itu adalah segitiga luar, sudut luar dari RTU. Ya, jadi rumusnya sudut luar itu adalah sudut luar sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Ini kan pelurusnya, tidak boleh ditambah. Berarti yang boleh ditambah adalah berarti X sama dengan 41 tambah 83. Berarti sama dengan 124. Ya, jadi sudut luar itu sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Yang pelurusnya berarti tidak boleh. Ya. Jelas ya? Oke, ke soal nomor 2. Alex selalu berbohong pada hari-hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pada hari lain, Alex selalu berkata jujur. Di lain pihak ya, Franz itu selalu berbohong pada hari-hari Minggu, Senin, Selasa, dan selalu jujur pada hari-hari yang lain. Pada suatu hari, keduanya sama-sama berkata, kemarin saya berkata bohong, atau saya berbohong. Hari mereka mengucapkan perkataan tersebut adalah hari apa? Oke, untuk mengerjakan itu, kita gambar ilustrasinya ya. Karena itu hari, maka kita buat daftar seperti ini. Oke, ada dua anak, Alex dan Franz ya. Misalkan centang itu jujur, minus itu bohong ya. Alex itu selalu berbohong pada hari Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu bentuknya min, yang lainnya centang. Sedangkan Franz itu selalu berkata bohong pada hari Minggu, Senin, Selasa. Berarti Minggu, Senin, Selasa minus, yang lainnya centang. Seperti itu ya. Terus pada hari apa? Kemarin mereka sama-sama berkata kemarin saya berkata bohong. Jawabannya adalah pada hari Minggu. Kok bisa? Nah, yang pertama alasannya, Alex itu pada hari Minggu itu kondisinya jujur. Berarti karena dia jujur, maka dia jujur mengatakan bahwa Sabtu kemarin dia berbohong. Jelas ya ini ya. Nah, yang mungkin agak jadi perhatian itu di Franz. Franz itu kan kondisinya dalam keadaan bohong ya. Bohong. Hari kemarin itu hari Sabtu dia adalah jujur. Karena dia berbohong, nggak mungkin dia berkata kemarin saya berkata jujur. Itu kan berarti dia jujur. Ya. Nah, maka karena dia bohong, maka yang harusnya kemarin itu berkata jujur, maka dia berkata kemarin saya berkata bohong. Berarti jawabannya adalah hari Minggu. Jelas ya? Oke, ke soal nomor 3. Semua nilai n sehingga n dan n plus 3 per n-1 merupakan bilangan bulat. Oke, ingat ya, bilangan bulat tambah bilangan bulat sama dengan bilangan bulat. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulat sama dengan bilangan bulat. Ini n-nya kebanyakan ya. Bilangan bulat kali bilangan bulat sama dengan bilangan bulat. Sehingga n plus 3 per n-1 ini kita manipulasi. Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Ya, bisa tambah, bisa kali. Berarti n plus 3, nah kita manipulasi n plus 3 jadi n-1 tambah 4 ya. Karena n-1 tambah 4 itu kan 3 ya. Setelah itu, ini bisa dipecah n-1 per n-1 ditambah 4 per n-1. Karena n-1 bagi n-1 itu 1, maka sisanya 4 per n-1 seperti ini ya. Oke, ingat 1 itu kan bulat. Berarti agar n plus 1 per n-3 bulat, maka 4 per n-1 juga harus bulat. Nah, karena 4 per n-1 harus bulat, maka n-1 itu harus faktor dari 4 atau yang bisa bagi 4. Berarti kemungkinannya faktor dari 4 itu kan 1. Karena bulat berarti boleh plus minus 1. 4 faktornya juga 2. 2 berarti plus minus 2. Oh, ini harusnya 3-nya harusnya 4 ini ya. Salah ini harus 3-nya, ini harusnya 4. Oke. Berarti pertama kita untuk n-1 sama dengan 1. Maka n sama dengan 2. Ya. Ya, kenapa? Karena min 1-nya pindah jadi 2. Untuk n-1 sama dengan min 1, berarti min 1-nya pindah jadi plus, berarti n-nya 0. Untuk n-1 sama dengan 2, maka pindah, berarti n-nya 3. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ini sama dengan 4 ya. Jadi ini 3-nya harusnya 4 ya.
Jadi jawabannya ada, kita urutkan ya, berarti min 3, min 1, 0, 2, 3, 5. Ada 6 ya. Jelas ya? Oke, ke soal nomor 4. Misalkan N sama dengan 1/10 ditambah 2/10 kuadrat ditambah 3/10 pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai 11/10 pangkat 11. Ini berarti lihat polanya ya. Dalam bentuk desimal nilai N adalah, oke, ingat 1/10 itu kalau jadikan desimal 0,1. 1/100 berarti 0,01 dan seterusnya ya. Setelah itu kita ubah setiap suku menjadi bentuk desimal. Lihat keteraturannya dan jangan sampai terkena jebakan. Nah, berarti ada jebakannya ya. 1/10 berarti 0,1. 2/10 kuadrat, 10 kuadrat berarti 100 ya, berarti 0,02. 3/10 pangkat 3, ini harusnya 3, sama dengan 0,03. Nah, dan seterusnya ya. 9/10 pangkat 9 berarti 0,009. Nah, ini jebakannya nanti di sini. 10/10 pangkat 10. Nah, ini karena 2 angka, yang lainnya kan 1 angka ya. Terus ini dia 2 angka, maka bentuknya seperti ini. Tidak 10-nya jadi sini ya, tapi seperti ini karena yang lainnya 1 angka, ini jadi 2, ini 2 angka. Nah, ini seperti ini. Baru kita jumlah 1, terus 1 tambah 0 berarti 1 seperti ini. 1 tambah 9, 0 nyimpan 1 berarti nambah 8 di sini kan ya. Nah, sehingga jadi 9 dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah 0,12345790111. Jadi jebakannya di situ. Jelas ya? Oke, ke soal nomor 5. Sebuah tempat air berbentuk kerucut. Untuk mengisi tempat itu dengan air sampai pada ketinggian setengah T, diperlukan air sebanyak 38,5 liter. Volume air yang diperlukan untuk memenuhi tempat tersebut adalah, ini awalnya kosong ya. Setelah itu agar dia tingginya setengah T, maka butuh air 38,5 ya. Berarti yang harus diingat bahwa volume kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat T. Yang pertama kita buat garis bantu untuk memudahkan pemahaman. Kita buat garis tinggi seperti ini. Kita kasih huruf A, B, C, D, E. Misalkan panjang jari-jari kerucut yang besar ini adalah R. Terus kita lanjutkan, berarti segitiga, kita perhatikan segitiga ini, berarti segitiga ABE ya, sebangun dengan segitiga ACD. Kenapa kok sebangun? Karena sudutnya ini sama, sudut ini siku-siku, ini juga siku-siku, sudutnya ini sehadap ya. Karena ini DE sama CD adalah sejajar. Nah, dari sini maka kita cari akibat dari kesebangunan itu, maka AB dibanding AC itu akan sama dengan BE dibanding CD. Nah, kita tahu bahwa berarti AB itu kan setengah T ya. AC T. Nah, sama dengan BE per R. Berarti kalau gitu kita sederhanakan T-nya dicoret. Boleh seperti itu ya. Sehingga BE sama dengan setengah R. R-nya pindah ke sana ya. B-nya setengah R. Oh, berarti BE-nya setengah R. Berarti volume tempat sampai setengah liter itu adalah 38,5. Ya, 38,5. Berarti kita masukkan nilai-nilai pada rumus volume kerucut. Nah, volume kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat T. Nah, tapi R-nya kita sesuaikan dengan R yang kecil ini. R yang kecil adalah setengah R. T-nya yang kecil adalah setengah T. Nah, kita sesuaikan ya. Setelah itu, kita sederhanakan menjadi bentuk rumus volume kerucut penuh, yaitu pi R kuadrat T ya. Sepertiga pi R kuadrat T. Jadi sepertiga pi sama R kuadrat dan T itu nggak usah kita kalikan. Berarti yang kita kalikan selain itu. Berarti setengah dikuadratkan jadi seperempat. Seperempat kali setengah jadi 1/8 ya. Jadi 1/8 dikali sepertiga pi R kuadrat T sama dengan 38,5. Oh, ternyata volume itu yang kecil ini adalah 1/8 dari volume semuanya. Berarti kalau gitu volume kerucut semuanya adalah 8-nya pindah jadi dikali ya. Jadi hasilnya adalah 308. Itu volume utuh ya. Nah,
volume utuh adalah 308. Terus karena yang ditanya adalah volume yang ditambahkan, yang volume air yang diperlukan untuk memenuhi tempat tersebut adalah berarti 308 dikurangi 38,5. Berarti sama dengan 269,5 liter. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. 2 pangkat 13 jika dibagi dengan 13 akan memberikan sisa. Oke, harus ingat sifat modulo ya. Modulo atau mod itu adalah sisa hasil bagi. Ada beberapa sifat ya yang kami tuliskan. Jadi kalau ada A plus B dibagi mod N sama dengan A mod N ditambah B mod N. Terus hasilnya dimodkan N. A kali B mod N itu sama dengan A mod N dikali B-nya mod N terus dimod N sifatnya ya. A pangkat B mod N itu boleh sama dengan A mod N pangkat B dimodkan N. Nah, dan ada operasi bilang berpangkat ya. Jadi kalau ada A pangkat N ditambah M sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M. Jadi ini bisa berlaku bolak-balik ya. Jadi A pangkat N kali A pangkat M juga sama dengan A pangkat N tambah M. Nah, dari sini 2 pangkat 13 mod 13 ya. Maka kita cari 2 pangkat N terdekat yang paling dekat dengan 13. Nah, paling dekat itu kan berarti 16 ya, 2 pangkat 4. Nah, ingat 4 kali 3 itu kan 12. Nah, karena ini 13 pangkatnya, berarti ditambah 1 ya. Tambah 1 sama dengan kali 2 pangkat 1 dari sifat ini. Berarti dari situ, karena 2 pangkat 4 itu 16, 16 dibagi 13 itu kan sisa 3 ya. Jadi 2 pangkat 4 pangkat 3, jadi setara, ini setara ya, dengan 3 pangkat 3 dikali 2 mod 13. Nah, 3 pangkat 3 kita kalikan jadi 27 ya. 27 itu dibagi 13 kan sisa 1. Nah, berarti 1 kali 2, 2. Itu mod 13. Berarti 2 pangkat 13 mod 13 itu setara dengan 2 jika dibagi 13. Jadi bersisa 2 jika dibagi 13. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. 7 ekor kambing menghabiskan rumput seluas 7 kali ukuran lapangan sepak bola dalam waktu 7 hari. Waktu yang diperlukan oleh 3 ekor kambing untuk menghasilkan rumput seluas 3 kali ukuran lapangan bola adalah. Oke, langkah pertama kita sederhanakan seperti ini. Ada 7 kambing itu menghabiskan rumput di 7 kali lapangan itu selama 7 hari. Oh, berarti kalau gitu kita sederhanakan. Buatlah analogi kalau kambingnya 1. Berarti kalau ada 1 kambing itu akan menghabiskan rumput dalam 1 kali lapangan itu dalam 7 hari. Kenapa? Karena 7 kambing kan berarti waktunya sama 7 hari, berarti 7 kali lapangan kan gitu ya. Oh, berarti terus yang ditanya 3 ekor kambing. Oh, berarti kalau 3 ekor kambing 3 lapangan ya tetap 7 hari. Ya, karena masing-masing 1 kambing dalam 7 hari itu bisa memakan rumput habis 1 kali lapangan. Jadi jawabannya adalah 7 hari. Jelas ya? Oke, soal nomor 8. Rata-rata 9 bilangan adalah 6. 1 di antara ke-9 bilangan dibuang. Rata-rata 8 bilangan yang tertinggal, yang sisa adalah 6,5. Bilangan yang dibuang adalah. Oke, ingat rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Sehingga rata-rata 9 bilangan adalah 6, maka total semua bilangan itu pasti adalah 9 dikali 6 ya. Sama dengan 54. Awalnya 54 total nilainya. Setelah itu yang 1 dibuang. Berarti tinggal 8 ya. Nah, berarti rata-rata 8 bilangan itu kan 6,5. Nah, berarti nilai total dari setelah dibuang tadi berapa? Ya, berarti 8 kali 6,5 sama dengan 52. Berarti bilangan yang dibuang itu apa? Ya, bilangan yang awalnya 9 terus dikurangi bilangan yang jadinya 8 bilangan saja. Berarti 54 kurangi 52 sama dengan 2. Berarti angka yang dibuang tadi adalah 2 ya. Oke, ke soal nomor 9. Jumlah semua angka pada bilangan 2 pangkat
2004 dikali 5 pangkat 2003 adalah yang dicari adalah jumlah semua angka ya. Jumlah semua angka hasil kalinya itu ya. Nah, ingat ya. 2 kali 5 itu kan 10 ya. Dan ingat contohnya misalnya kalau 3 kali 100 berarti 300. Jadi satunya ini hilang ya. 300. Dan ingat pula A pangkat N dikali B pangkat N itu sama dengan, karena sama-sama pangkat N, maka boleh digabung A kali B pangkat N. Dan kalau ada A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Berarti 2 pangkat 2004 kali 5 pangkat 2003, karena ini pangkatnya kan berselisih 1 ya. Maka boleh ditulis 2 dikali 2 pangkat 2003. Kenapa? Karena 1 tambah 2003 kan 2004 ya. Dikali 5 pangkat 2003. Karena ini pangkatnya sama, maka jadi 10 pangkat 2003. Jadi 2 kali 5 10 ya. Dari sifat yang ini. Sehingga 10 pangkat 2003 itu kan menghasilkan 0 sebanyak 2003. Berarti hasilnya kita kalikan. Berarti nanti jadi 2000 dengan 0-nya sebanyak 2003 ya. Sehingga karena yang dicari jumlah semuanya, berarti 2 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ya. Berarti jumlah semua angka adalah 2. Jelas ya? Oke, kita ke soal nomor 10, soal terakhir. Perhatikan gambar berikut. Panjang CP adalah, oke, untuk mengerjakan itu maka harus tahu rumus Pitagoras ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan C itu sisi miring. Sisi miring kata kuncinya dia berada di depan sudut siku-siku ya. Sedangkan AB sisi siku-siku, sisi yang bentuk sudut siku-siku. Nah, misalkan panjang PC itu X. Nah, terus kita buat garis bantu seperti ini. Nah, kita anggap aja panjang ini ke sini K, ini ke sini L, ini ke sini M, ini ke sini N ya. Sehingga kita buat berdasarkan rumus Pitagoras. Nah, ini K kuadrat ditambah N kuadrat. Ini ya, berarti yang ini ya. Berarti pakai segitiga ini ya. K kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan 3 kuadrat ya. K kuadrat ditambah N kuadrat dan 3 kuadrat. Itu persamaan pertama. Persamaan yang kedua, K kuadrat ditambah M kuadrat sama dengan 5 kuadrat ya. K kuadrat ditambah M kuadrat, karena ini panjangnya M sama dengan 5 kuadrat. Persamaan yang ketiga, berarti gunakan yang ini ya. Berarti L kuadrat ditambah M kuadrat sama dengan akar 160 dikuadratkan. Karena akar dikuadratkan berarti akarnya hilang ya, jadi 160. Terus yang ini yang ditanya ya. Yang ditanya adalah L kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini komposisinya ini ya. Ini kan terdiri dari K, L, M, N. Nah, kita coba cari. Ada enggak yang itu penyusunnya semuanya sama? Ini KN, ini LM. KLMN sudah lengkap ya. Nah, maka 1 dan 3 itu kita jumlahkan. Nanti kan jadi urut gini. KLMN ya, K kuadrat tambah L kuadrat tambah M kuadrat tambah N kuadrat ya. Nah, oke. Setelah itu kita jumlahkan yang 2 dan 4, 2 dan 4, 2 dan 4. 2 dan 4 ternyata juga KLMN juga ya. Nah, KLMN juga. Nah, yang KLMN ini ya, oh ini bentar, kita kesini dulu. Kenapa kok nilainya 169? Karena tadi yang L kuadrat tambah M kuadrat kan 160. K kuadrat tambah N kuadrat sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. 9 tambah 160, 169 ya. Nah, yang ketika 2 dan 4 kita jumlahkan, ternyata juga KLMN segini juga kan ya. Sama dengan yang ini 5 kuadrat, yang ini X kuadrat ya. Setelah itu kita masukkan. Berarti karena ini sama dengan 169, berarti 169 dan 25 plus X kuadrat. Berarti X kuadratnya berapa? 169 kurangi 24 sama dengan 144. 144 itu berapa kuadrat? Sama dengan 12. Oh, berarti kalau gitu X-nya adalah 12. Nah, nanti sebenarnya ada cara cepatnya ya. Nah, nanti mungkin di
di lain waktu ya. Oke, itu dari kami ya. Itu adalah soal OSK tahun 2004. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.